Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur tentu marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang insyaallah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Nurul Huda rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan bacaan kita, kajian kita dalam masalah fikih dari kitab Fathul Qorib atau kitab Taqrib. Kemarin kita sudah ke belakang sudah membahas tentang masalah at-thaharah. Kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang sholat. Kitabus Shalah, kitab menerangkan tentang sholat. As-sholatul mafrudatu khamsun. Salat yang diwajibkan itu ada 5. Az-zuhru, yang pertama salat duhur, wa awwal waqtiha, dan awal waktunya zawalus syamsi, yaitu sejak tergelincirnya matahari, wa akhiruhu, dan akhir waktu salat duhur idza sara zillu kulli syai'in, apabila bayangan segala sesuatu mislahu, sama dengan bendanya. Panjang bayangan itu sudah sama dengan bendanya. Ba'da zilliz zawal, setelah bayangan tergelincir. Wal asru, dan waktu asar, wa awwal waqtiha, awal waktu asar adalah az-ziyadatu ala dhillil misli, ada lebih sedikit dari bayangan seperti benda. Nanti kita jelaskan. Wa akhiruhu, dan akhir waktu salat asar fil ikhtiyari, di dalam waktu yang terpilih, artinya waktu yang dianggap lebih bagus gitu ya. Ila dhillil mislaini, yaitu sampai kepada bayangan menjadi 2 kali dari benda aslinya. Wafil jawazi, dan pada waktu jawaz, jadi boleh melaksanakan asar itu ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Wal maghribu, dan salat maghrib, wa waktuha, dan waktu salat maghrib, wahidun, itu 1. Wa huwa ghurubus syamsi, yaitu terbenamnya matahari, wa bimiqdari ma yu'adzinu, dan seukuran seseorang melaksanakan azan, wa yatawaddau, dan wudu, wa yasturul aurata, dan menutup aurat, wa yuqimus sholata, dan melaksanakan sholat, wa yusolli, dan sholat khamsa raka'atin, 5 rakaat. Jadi maghrib 3 rakaat, kemudian sholat sunatnya 2 rakaat, jadi 5 rakaat. Wal isya'u, dan sholat isya, wa awwal waqtiha, dan awal waktu sholat isya idza ghaba syafaqul ahmaru, apabila telah hilang awan merah ya. Wa akhiruhu, dan akhir sholat isya fil ikhtiyar, pada waktu yang bagus gitu ya, ila sulusil lail, sampai 1/3 malam. Wa fil jawaz, dan waktu jawaz
waktu boleh, ila tulu'il fajri tsani, sampai terbitnya fajar yang kedua atau fajar shadiq. Wasubhu, dan sholat subuh, wa awal waktiha, dan awal waktu sholat subuh, tulu'ul fajri tsani, terbitnya fajar yang kedua, fajar shadiq, wa akhiruhu, dan akhir waktu sholat subuh, fil ikhtiyari, pada waktu ikhtiar yang terpilih, waktu yang masih bagus, ilal asfari, sampai keluar cahaya gitu ya, sampai cahaya matahari itu hampir keluar itu. Jadi wafil jawaz, dan pada waktu jawaz, ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari. Jadi bab sholat ini diawali dengan penjelasan tentang waktu-waktu pelaksanaan sholat. Di dalam Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Nah, ini adalah ayat yang menunjukkan tentang waktu pelaksanaan sholat. Jadi aqimis sholata, dirikanlah sholat, liduluki syamsi, karena condongnya matahari gitu ya. Jadi matahari sudah condong ke arah barat gitu ya, ila ghasaqil laili, sampai mulai malam, wa qur'anal fajr, dan qur'anal fajr yaitu kewajiban sholat fajar, yaitu sholat subuh. Nah, dari sini itu yang disebutkan di dalam Al-Quran itu hanya 3 waktu gitu ya, 3 waktu. Jadi pertama ketika matahari condong ke arah barat. Nah, itu ada dua sholat. Pertama sholat duhur, yang kedua sholat asar. Ila ghasaqil lail, sampai mulai malam. Nah, ini ada 2, sholat maghrib dan sholat isya. Kemudian wa qur'anal fajr, dan waktu fajar yaitu sholat subuh. Nah, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi sholat itu ada 5 waktu, dibagi 5 waktu. Nah, tapi ini mungkin sekedar untuk pengetahuan, kalau di Syiah itu sholat itu 3 waktu, tapi sholatnya 5, Pak. Jadi sholatnya 5, tapi pelaksanaannya 3, karena di ayatnya 3, liduluki syamsi, jadi duhur dan asar itu digabung gitu, dijamak gitu ya. Kemudian ila ghasaqil lail, sampai malam, maghrib dan isya. Nah, kemudian subuh. Nah, subuh jadi 3. Nah, jadi kalau ada yang mungkin ada yang pernah mendengar, di Syiah itu sholat wajibnya cuma 3, sebenarnya 5, tapi pelaksanaannya dalam 3 waktu gitu. Nah, tapi kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhab yang kita anut itu adalah 3 waktu tapi sholatnya 5. Nah, maka dilaksanakan 5 waktu. Jadi sholat duhur, liduluki syamsi, duhur asar, maghrib isya, dan subuh. Kemudian ini az-zuhru wa awwalu waqtiha zawalu syamsi. Sholat duhur itu dimulai ketika matahari tergelincir. Jadi ada 3 waktu yang tidak boleh sholat. Yang pertama ketika matahari terbit, jadi pas terbitnya, nah itu nggak boleh. Kemudian yang kedua pas matahari ada di atas kita. Nah, tandanya apa? Matahari di atas kita, kita tidak ada bayangan. Jadi ketika kita berdiri tidak ada bayangan, di situ tidak boleh sholat. Kemudian yang ketiga adalah ketika terbenam matahari, pas terbenamnya gitu ya. Nah, makanya kalau di sini kan ada waktu syuruk ya, waktu syuruk itu sebenarnya belum sholat, Pak, gitu. Di sini ini bunyi, suka bunyi. Nah, itu waktu syuruk, itu waktu matahari terbit. Nah, kalau sholat syuruk itu bisa dibaca di situnya, itu kurang lebih biasanya sekitar 10 menit dari waktu syuruk. Cuma memang kalau yang jadwal digital begitu, dia bunyinya ketika syuruknya itu. Nah, sebenarnya jangan dulu sholat, nanti 10 menit lagi ada tulisannya di situ kan, sholat syuruk dilaksanakan 10 menit lagi. Jadi jangan pas terbit gitu ya.
Karena itu ada larangan di dalam hadis. Pertama larangan sholat, kemudian yang kedua larangan membawa jenazah. Itu jadi pas terbit, pas matahari di tengah, dan pas terbenam. Nah itu tidak boleh, di situ tidak boleh sholat dan membawa jenazah. Nah kalau sholat duhur, jadi begitu ada bayangan mataharinya agak ke sebelah barat, nah maka ada bayangan kita di sebelah timur, gitu ya. Nah maka sudah sholat duhur di situ. Wa akhiruhu, dan akhir sholat duhur idza sara dhillu kulli syai'in mislahu. Sholat duhur selesai itu apabila bayangan kita panjangnya sama dengan bendanya. Bayangan sesuatu tingginya itu sama dengan bendanya. Itu berarti sudah selesai waktu zuhur. Nah biasanya kalau sekarang memang agak sulit, tapi kalau sekarang praktisnya kan ada jam ya. Nah kalau dulu mungkin bapak-bapak masih ingat, kalau di kampung itu kan banyak di masjid-masjid itu ada jam ya, ada jam seperti gitu, kemudian ada besinya, kemudian di sininya tembok biasanya. Nah itu untuk menandakan waktu asar dan duhur itu bisa. Jadi kalau tengah hari si besi yang berdiri ini sudah ada bayangannya, berarti sudah masuk waktu duhur. Ini saya masih ingat dulu ketika usia masih kelas 1-2 SD. Nah biasanya si bapak yang tukang azan di masjid di kampung itu suka melihat itu dulu. Dia suka melihat. Jadi kalau sudah ada bayangannya besi itu, maka kemudian sholat duhur. Nah kemudian besi itu ada ukurannya. Jadi kalau bayangannya sudah sama dengan panjang besi tersebut, itu sholat duhur sudah akan berakhir. Kalau bayangannya udah lebih panjang karena ada garisnya, nah maka berarti sholat duhur sudah selesai, masuk waktu sholat asar. Nah ini wal asru wa awwal waqtiha azyadah ala dhillil misli. Nah sholat asar itu dimulai ketika bayangan sesuatu itu lebih sedikit dari benda aslinya. Nah, ini memang kalau ada jam itu lebih ini ya, tapi kalau kita lebih praktis lagi ada jam dinding gitu ya. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, dan akhir waktu sholat asar pada waktu yang ikhtiar terpilih. Jadi sholat itu kalau dalam fikih itu dari awal itu lebih utama gitu ya. Jadi keutamaannya itu semakin akhir itu semakin berkurang gitu. Jadi nah waktu ikhtiar itu sampai bayangan sesuatu itu 2 kali. Nah itu kalau 2 kali bendanya, jadi kalau ada benda misalnya 5 cm, maka kemudian bayangannya itu sudah 10 cm, nah itu waktu ikhtiar sudah mau habis. Tapi masih boleh sholat asar, namanya waktu jawaz sampai terbenam matahari. Jadi waktu asar dari bayangan lebih sedikit dari ukuran benda aslinya sampai terbenam matahari. Nah itu adalah waktu asar, ya waktu asar. Kemudian wal maghribu. Nah ini sholat maghrib. Kalau sholat maghrib singkat Pak di sini. Wa waktuha wahidun, waktunya itu sangat singkat, yaitu terbenam matahari. Jadi terbenam matahari, kemudian waktunya kapan sholat maghrib itu? Dia singkat. Kalau dalam fikih madhab Syafi'i ini disebutkan itu setelah terbenam matahari itu hanya cukup untuk adzan gitu ya, kemudian wudu, menutup aurat, kemudian melaksanakan sholat gitu ya, wa yuqimus sholah, iqamah sholat, wa yusolli khamsa rakaatin, sholat 5 rakaat, itu habis waktu maghrib ya, seperti itu. Jadi maghrib itu sebenarnya singkat. Nah ini dalam waktu yang terpilih. Jadi hanya cukup untuk adzan, wudu, menutup aurat. Artinya setelah wudu kita membereskan pakaian untuk rapi-rapi, kemudian qomat,
sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat sunat 2 rakaat, selesai. Itu habis waktu maghrib, gitu ya, dalam waktu yang terpilih. Nah makanya kalau maghrib, kalau bisa, kalau tidak ada sesuatu yang memang mendesak, jadi begitu datang waktu maghrib langsung pelaksanaan sholat, gitu ya. Mungkin kalau isya itu waktunya agak panjang kalau sholat yang lain, tapi kalau maghrib hanya seperti itu menurut sebagian ulama. Nah tapi ada ulama lain, gitu ya, yang menambahkan agak sedikit tambah, yaitu sampai mega atau awan yang merah itu hilang, itu sampai awan merah itu hilang, gitu ya. Biasanya dulu saya juga masih ingat kalau waktu kecil itu kalau misalnya lampu itu mati gelap, gitu ya, biasanya dilihat mega merahnya masih ada enggak, gitu. Nah kalau sudah tidak ada baru kemudian sholat isya, jadi setelah mega merahnya hilang. Nah kalau di Syiah ini Pak, sholat maghribnya itu jadi waktu puasa mereka itu sampai waktu mega merahnya hilang. Makanya kalau waktu buka madhab Syiah itu lebih lama, gitu ya, karena dianggap bahwa mega merah itu adalah bagian dari matahari. Nah, sehingga kalau mataharinya sudah hilang baru kemudian mereka berbuka. Nah ini sholat maghrib. Jadi kalau sholat maghrib diusahakan begitu adzan kita langsung siap-siap langsung melaksanakan sholat, jangan ditunggu, karena ini menjaga. Karena sampai ada sebagian ulama yang berpendapat itu cuma sekedar adzan, wudu, menutup aurat, kemudian iqomat, sholat 3 rakaat dan sholat sunnah 2 rakaat udah habis. Artinya tidak banyak waktu, gitu. Kemudian sholat isya, wal isya wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Apabila telah hilang, telah terbenam mega yang berwarna merah, jadi langit sudah gelap, sudah betul-betul gelap, itu adalah sudah masuk waktu isya. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, dan akhir sholat isya pada waktu yang ikhtiar itu terpilih, ini masih waktu yang bagus, gitu. Bagus itu adalah ila sulusil lail, sampai 1/3 malam, gitu ya. Sampai 1/3 malam itu, kalau malam kita bagi 3 bagian, malam itu kan dari jam 6 katakanlah sampai jam 6 pagi itu ada 12 ya. 12 dibagi 3 berarti 4 jam. Nah artinya 7, 8, 9, 10. Berarti sampai waktu yang istimewanya itu ya sampai sekitar jam 10, 11. Seperti itu. Nah, kemudian tapi boleh, ada waktu boleh ila tulu'il fajri tsani, sampai terbit fajar yang kedua. Nah ini sholat 4 waktu yang relatif tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Di Indonesia terutama ini tidak ada permasalahan. Cuma yang ada permasalahan subuh, Pak. Was-subuhu, dan adapun sholat subuh, wa awwal waktiha, awal waktu sholat subuh adalah tulu'il fajri tsani, terbitnya fajar yang kedua atau yang disebut fajar shadiq. Wa akhiruhu, dan akhir waktu sholat subuh fil ikhtiyar, pada waktu ikhtiar. Ikhtiar itu waktu yang istimewa, yang terpilih, waktu yang masih bagusnya adalah ilal ispar atau aspar ya. Sampai kalau mau terbit itu kan matahari suka warna-warna kuning ya. Itu sampai ada cahaya yang seperti itu. Nah itu sudah habis waktu sholat subuh. Tapi kalau waktu yang boleh, artinya sudah tidak istimewa lagi, boleh sampai kepada terbitnya matahari. Beberapa waktu ke belakang ini ada temuan, ada seorang, kalau di Indonesia itu ada seorang profesor, beliau dari tokohnya ya tokoh Muhammadiyah dari Universitas Muhammadiyah Solo atau mana gitu, atau Jogja saya lupa lagi. Nah pada tahun 2020 beliau melakukan penelitian
Jadi ternyata waktu subuh di Indonesia itu terlalu cepat. Ya, mungkin pernah dengar ya jamaah sekalian. Jadi waktu subuhnya itu terlalu cepat katanya gitu, terlalu cepat. Itu bahkan sampai beberapa menit gitu ya, bahkan sampai setengah jam lebih gitu ya. Gitu. Nah, maka kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah itu menetapkan bahwa waktu sholat subuh itu ditambahkan sekitar 9 menit dari waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama gitu. Jadi ditambahkan kemudian 9 menit gitu ya. Nah, tapi kemudian kemarin sekitar bulan Juli 2022, jadi belum lama, BRIN, Badan Riset Nasional gitu ya, bersama Kementerian Agama mengadakan penelitian di daerah Indonesia, di daerah timur ya, di wilayah timur Indonesia. Itu ternyata bahwa yang ditetapkan oleh Kementerian Agama waktu sholat itu memang sudah tepat gitu ya. Jadi di situ ada perbedaan pendapat. Nah, jadi kalau Muhammadiyah itu sholat subuhnya agak siangan sedikit, Pak. Sama saya dulu waktu di Malaysia itu kemarin ada penambahan waktu sholat subuh sekitar 10 menit dari waktu yang sudah ditentukan, yang dikeluarkan oleh, kalau di sana Jakim ya, kalau di kita Kementerian Agama. Jadi ditambah 10 menit sholat subuhnya itu, karena dianggap selama ini kita terlalu malam. Jadi terlalu malam ininya, kecepatan. Nah, kemudian kalau dari fikih, kenapa terjadi perbedaan pendapat seperti ini? Yang pertama, ini sekarang ini kan masalahnya adalah kesulitan kita ini melihat pajar, Pak. Pajar, baik pajar sodik maupun pajar kadhib. Jadi dalam teori pajar itu ada dua. Yang pertama yang disebut pajar kadhib. Pajar kadhib itu artinya bohong gitu ya, pajar kadhib. Nah, pajar kadhib ini kalau dalam hadis disebutkan memanjang, mustatilan. Jadi pajar kadhib ini memanjang, arahnya itu atas bawah memanjang, kemudian lama-lama hilang. Itu namanya pajar kadhib. Nah, kalau pajar kadhib yang keluar, maka belum waktu sholat subuh. Itu kalau pajar kadhib. Nanti setelah pajar kadhib datang yang namanya fajar sodik. Bahasa hadis menyebutnya pajar sodik. Nah, kalau pajar sodik itu arahnya horizontal, lurus. Nah, kalau tadi dia memanjang gitu ya, ke atas ke bawah. Kalau ini lurus ke samping. Nah, kalau pajar sodik nanti dia tidak menghilang, dia malah akan semakin bertambah. Jadi semacam kembang api gitu ya. Jadi tadinya garis, maka kemudian berkembang. Nah, itu namanya waktu sholat subuh, pajar sodik itu waktu sholat subuh. Nah, kemudian yang jadi ikhtilaf dalam fikih, pertama, apakah sholat subuh itu awalnya adalah ketika pajar sodik itu baru muncul atau sudah banyak cahayanya? Itu ulama ikhtilaf di situ. Artinya kalau baru muncul, nah berarti kan waktunya lebih cepat. Tapi kalau sudah berkembang cahayanya, itu berarti waktunya agak sedikit lebih siang. Seperti itu dalam ikhtilaf para ulamanya. Nah, kemudian ketika dikonversi ke dalam jam, ini Pak, yang jadi pertanyaan, jam itu kan mengukurnya kepada matahari ya. Jadi matahari kedudukannya berapa derajat ketika muncul pajar gitu ya. Nah, maka Nahdlatul Ulama kemudian Persis termasuk Kementerian Agama menetapkan bahwa pajar sodik itu muncul ketika matahari itu -20 derajat, berarti lebih malam. Nah, kalau Muhammadiyah menetapkan pajar sodik itu muncul ketika matahari, kondisi matahari itu di bawah ufuk -18 derajat. Jadi bedanya sekitar 10 menit. Nah, itu. Jadi ada yang agak siang sholat subuhnya, agak siang sholat subuh. Nah, tapi sebagai kehati-hatian, saya kira di masjid ini sudah cukup bagus ya. Jadi kita menunggu jeda iqomahnya itu lebih lama.
Nah itu sudah bagus. Bahkan mungkin kalau subuh bisa sampai 10 menit, 15 menit itu tidak masalah sebenarnya, menunggu sampai pelaksanaan iqamah. Nah ini untuk menjaga ikhtiyat tadi gitu ya. Tapi dengan menunggu lebih lama kepada iqamah, nah maka waktu subuhnya itu akan masuk dua-duanya. Ikhtilaf itu dapat dilaksanakan dua-duanya. Nah ini terkait dengan waktu pelaksanaan sholat subuh. Jadi ada perbedaan terutama di dalam penentuan jam. Nanti ada yang kalau kita patokannya kan Kementerian Agama misalnya, tapi ada juga yang nanti ditambahkan kurang lebih 10 menit Pak, 10 menit baru kemudian sholat subuh. Nah itu jadi perbedaannya karena fajar itu, karena fajar ketika kemudian fajar itu dikonversi ke dalam jam, nah itu adalah berapa derajat mataharinya, disitulah timbul perbedaan pendapat. Nah ini adalah 5 waktu sholat, dimana memang karena waktu sholat ini sangat bergantung kepada matahari. Jadi kalau dalam kajian fikih, matahari itu disebut dengan sabab hukum gitu ya. Jadi sabab hukum itu sabab adanya sholat wajib. Jadi kalau mataharinya terbit, maka sholat subuh sudah tidak bisa lagi. Ketika matahari tergelincir, sholat duhur wajib. Sekarang kalau diandaikan misalnya mataharinya diem jam 11, matahari itu nggak bergerak misalnya gitu ya. Udah sampai jam 2, jam 3 mataharinya nggak bergerak. Nah, kira-kira sholat duhur nggak Pak? Mataharinya diem jam 11 itu nggak gerak-gerak matahari, jamnya bergerak. Udah jam 3, jam 4, jam 5 sholat duhur enggak ke sholat duhur, karena yang jadi patokan itu adalah matahari, peredaran matahari gitu ya. Jadi kalau seandainya mataharinya diam gitu ya, nah maka kemudian kalau jamnya walaupun berputar sampai jam 5, mataharinya tetap di situ, enggak wajib sholat duhur Pak gitu. Jadi itu namanya adalah sabab hukum gitu ya. Jadi sabab yang menyebabkan suatu hukum. Nah itu adalah waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan. Ini semuanya dasarnya adalah dari hadis, ada hadisnya Pak. Dulu di Bulughul Maram itu ada hadisnya, kemudian oleh para ulama disusun di dalam kitab fikih. Baik, sampai sini dulu, mungkin kalau ada yang ditanyakan. Baik, ya tadi udah sekilas ya. Jadi ada larangan di 3 waktu. Ketika terbit itu namanya waktu syuruk gitu ya. Kemudian ketika di tengah-tengah di atas kita matahari, dan ketika terbenam. Nah waktu syuruk itu biasanya ini kalau di jadwal digital kita di mana-mana, di masjid mana-mana itu bunyi. Nah itu kalau bunyi itu sebenarnya waktu syuruk Pak, bukan waktu sholat syuruk. Tulisannya bisa dibaca coba nanti besok ya. Besok kalau bunyi itu tulisannya waktu syuruk, sholat syuruk 10 menit lagi. Nah, tulisannya begitu di tulisannya gitu ya. Jadi ketika bunyi itu sebenarnya waktu terbit gitu ya. Nah, itu tidak boleh, sebenarnya tidak boleh sholat gitu. Nanti dibaca di situnya sholat syuruk itu adalah sekitar 10 menit lagi. Lalu sholat syuruk ini apa sih gitu ya? Nah ini diambil dari hadis Pak. Jadi barang siapa yang sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh duduk itu zikir ya, baca Quran dan sebagainya, kemudian sampai terbit matahari lalu sholat 2 rakaat, nah itu maka pahalanya seperti pahala haji atau umroh ya. Ya itu pahala haji atau umrah, saya lupa lagi. Nah pahalanya seperti itu. Jadi setelah sholat subuh zikir lalu sholat gitu ya. Nah kemudian yang jadi pertanyaan, apakah pertanyaannya pertama adalah sebenarnya sholat apa? Karena di hadis tidak disebutkan sholat syuruk Pak, sholat 2 rakaat gitu. Sholat 2 rakaat, sholatnya sholat apa? Nah di situ lalu ulama menjelaskan. Pertama, ada ulama yang berpendapat itu adalah namanya sholat
syuruk, dikatakanlah sholat syuruk karena pas terbit matahari tunggu sebentar sekitar 10 menit lalu sholat, itu sholat syuruk. Tapi ada ulama yang kedua mengatakan itu sholat duha, itu ada ikhtilaf ulamanya di situ. Jadi berpendapat itu sholat duha. Tapi kata ulama yang pertama tadi, sholat duha itu enggak. Sholat duha itu dilakukan ketika agak siang. Kalau dalam bahasa hadis, ketika anak unta kepanasan. Ya gitu ya. Jadi bahasa hadisnya begitu. Jadi sholat duha itu dilaksanakan ketika anak unta kalau ditaruh di lapangan itu kepanasan. Nah itu ukuran sholat duha itu. Jadi sekitar jam 9 atau 10. Nah itu, jadi ulama ikhtilaf tentang sholat itu. Nah maka kemudian kalau kita ngambil kedua sholat tersebut, ya kita sholat syuruk 10 menit setelah terbit matahari. Lalu sholat syuruk itu bagusnya di mana, gitu ya? Apakah di rumah atau di masjid? Ada satu hadis yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau sholat sunnah, kalau laki-laki itu sholat sunat itu lebih bagus dilaksanakan di masjid, di rumah. Kalau sunat, jadi sholat sebaik-baik sholat seseorang itu dilakukan di rumah, illal maktubata, kecuali sholat wajib. Nah tapi kalau kita lihat juga kondisi, gitu ya, kita lihat kondisi. Kalau sesuatu itu dilaksanakan di rumah malah jadi tidak dilaksanakan, nah itu kan maka lebih bagus di masjid. Gitu ya. Jadi kalau dulu ya kalau Rasulullah karena rumahnya memang nempel di masjid, beliau itu kalau sholat sunnah ya di rumah, sholat qobla subuh, qobla duhur, beliau di rumah. Nah baru keluar beliau imam sholat gitu. Jadi nggak di masjid sholat sunnahnya, di rumah gitu ya. Dan kondisi. Tapi kalau kita kadang-kadang kan ya jauh dan kita pada subuh di sini baca Quran, napas suruk, sholat syuruk, pulang ke rumah udah lupa kan, tukar ada kopi kan gitu kan dan sebagainya. Jadi di sini aja nggak apa-apa gitu ya dilaksanakan. Jadi memang kalau hadisnya sholat sunnah itu bagusnya di rumah gitu ya. Makanya kalau sholat sunnah yang memang bisa memungkinkan dilaksanakan di rumah, itu istimewanya di rumah Pak. Jadi sholat segala macam sholat sunnah itu di rumah, dan di rumah pun itu di bagian-bagian yang kalau bisa tidak dilihat orang. Jadi jangan kelihatan tamu yang datang ke rumah, lagi sholat nih, itu jangan gitu ya. Jadi yang tertutup di rumah. Sholat sunat itu sebanyak-banyaknya dan dilakukan serahasia-rahasianya itu di rumah. Tapi kalau yang fardu ya memang kita harus berjamaah kan, makanya di masjid. Tapi kalau sholat qobliyah atau ba'diyah dilaksanakan di rumah lalu kita menjadi telat ke sini, itu mendingan dilaksanakan di masjid saja gitu ya. Jadi kalau yang memang lebih baik bisa di rumah ya di rumah, tapi kalau yang memang tidak memungkinkan lagi dilaksanakan di masjid saja di sini, seperti itu. Kalau ya itulah makanya tapi kalau yang hadis sebelum adzan ada di masjid, ya saya belum ini ya. Tapi yang jelas kalau hadisnya itu sholat seseorang itu lebih baik di rumah, nah ilal maktubata, kecuali sholat fardu. Nah makanya kita kondisinya kita lihat apakah sholat itu kalau dilaksanakan di rumah itu akan lebih baik atau lebih nyaman, atau memang enakan dilaksanakan di masjid saja gitu ya. Kalau saya rasa kalau qobliyah dan ba'diyah, apalagi yang rumahnya jauh kan dari RT ujung sana misalnya gitu ya, Ustadz Firyono misalnya dari sana kan, itu sholat sunnah di rumah misalnya kesini nggak kejar, kalau ini ya mendingan sholat di sini saja seperti itu. Tapi sekarang kan waktunya kan udah lama, tapi lebih baik di sini saja. Kalau di sini kan lebih tumaninah dan mungkin lebih nyaman saja. Nah tapi kalau misalnya sholat yang bisa dilaksanakan di rumah itu lebih baik di rumah ya. Jadi misalnya sholat duha misalnya, kita tidak perlu menyengajakan sholat duha ke masjid gitu ya. Sholat duha kita ke masjid misalnya, atau sholat tahajud misalnya menyengajakan di masjid, karena ya hadisnya ya lebih baik itu di rumah seperti itu. Kecuali momen-momen tertentu misalnya kan ada
tahajud berjamaah, nah itu kan beda lagi. Tapi kalau dalam keseharian sholat sunnah itu ya idealnya adalah di rumah seperti itu. Kecuali sholat sunnah yang tadi lah, lihat situasi dan kondisi. Baik, mungkin masih ada yang lain Pak? Bisa maghrib, asar, kalau itunya lohor kan, lohor. Ya itu cocokologi aja itu sebenarnya. Karena kan Islam, kalau bahasa Arabnya jadi nggak pas sebenarnya. Itu kan Indonesia ya, Indonesia, Islam, Isa. Kalau pakai bahasa Arab kan alif kan, alif, lam alif, sin. Nah itu kan jadi kacau kan singkatannya seperti itu. Jadi memang itu adalah ilmu cocoklogi, mencocok-cocokkan. Tapi hal-hal yang gitu memang kadang-kadang seperti benar gitu Pak. Itu seperti benar kalau kita tidak kritis, tidak ini. Tapi sebenarnya itu tidak masalah lah untuk bukan lelucon ya, mungkin untuk oh iya ya ternyata ngepas juga gitu. Itu seperti itu Pak. Kalau dalam beberapa kitab madhab Syafi'i, sholat tertentu, sholat sunnah ya, itu dibolehkan dilaksanakan berjamaah sesekali, tapi jangan jadi kebiasaan. Nah, misalnya sholat duha, misalnya kita mengadakan sholat duha berjamaah, apakah boleh? Boleh Pak, tapi jangan jadi kebiasaan tiap hari gitu kan ngadain sholat duha berjamaah itu jangan. Kecuali kalau di sekolah beda lagi, itu kan pendidikan ya. Kalau pendidikan itu lain di keluarga. Jadi misalnya malam tahun baru kita mengajarkan sholat tahajud berjamaah, boleh, tapi jangan tiap hari gitu kan. Jadi sholat tahajud berjamaah. Jadi sholat sunnah dibolehkan dilaksanakan secara berjamaah, asal tidak dilaksanakan menjadi sesuatu yang rutin seperti itu. Sama dengan jamak Pak. Menjamak sholat itu kalau hal-hal yang ini ya di kitab fikih, bahkan di kitab fikih yang dasar gitu ya, Kifayatul Akhyar itu menyebutkan sholat jamak itu boleh dilaksanakan tanpa ada halangan apapun, tapi jangan kebiasaan gitu. Jadi artinya sebenarnya beragama ini kita enggak terlalu ketat, fleksibel, agak fleksibel, tapi kita tidak menganggap enteng gitu. Jadi macet, pulang kerja macet gitu kan, ya kita sholat jamaah, tapi jangan jadi kebiasaan tiap hari di jamaah terus gitu ya. Itu tidak masalah. Seperti itu di dalam fikih. Jadi sangat fleksibel sekali gitu ya, sangat fleksibel fikih. Baik, masih ada Pak? Iya sebenarnya bukan harus ya. Kalau hukumnya kan sunnah Pak. Tahajudnya aja kan sunnah ya. Kecuali kalau dalam madhab Hanafi dia wajib. Tapi definisinya beda lagi. Nah memang tahajud itu ya sunnah plus memang ada doanya gitu di satu paket gitu ya. Apakah doanya wajib dibaca? Ya sholatnya aja sunnah gitu ya. Apalagi doanya. Tapi kalau mau paket yang memang komplit, paket lengkap, ya doa tahajud ya baca dengan sholat tahajud ya baca dengan doa tahajudnya gitu ya. Allahumma lakal hamdu anta qaimus samawati wal ard walakal hamdu lakamul husna, itu terus ke sana gitu kan terus. Jadi ada doa-doa yang memang dari Nabi. Pertama tahajud, kemudian misalnya sholat istikharah, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Nah itu doa dari Rasul. Memang yang spesial ya doanya tahajud baca doa dari Rasul, istikharah baca doa dari Rasul. Kalau duha itu memang dari ulama ya. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka dan seterusnya seperti itu Pak. Jadi kalau mau kesempurnaan keutamaannya dibaca, tapi tidak wajib. Sholatnya aja tidak wajib gitu ya. Hari Jumat ya. Nah ini kalau ketika pas matahari itu di tengah-tengah itu tidak boleh sholat, tapi ada yang mengecualikan sholat yang tidak punya sabab gitu ya. Jadi tapi kalau punya sabab, misalnya sababnya masuk masjid, nah itu sholat tahiyatul masjid itu boleh. Itu boleh katanya Pak begitu. Jadi sholat yang ada sababnya
itu boleh. Nah, artinya ketika masuk ke masjid pada saat Jumatan, sholat Jumatan, menjelang sholat Jumat, itu kalau sholat tahiyatul masjid itu boleh. Nah, tapi kalau sholat-sholat yang lainnya, nah itu dilihat kalau misalnya dia pas waktu di tengah-tengah gitu ya, itu sebaiknya dihindari aja, itu menghindari ikhtilaf. Jadi diganti dengan amalan yang lain aja, dengan zikir dan sebagainya gitu, seperti itu. Yaitu ulama di situ ikhtilaf itu Pak. Jadi yang pertama itu saking sempitnya sholat maghrib hanya cukup untuk melaksanakan tadi ya gitu. Nah, tapi ada yang lebih fleksibel lagi, ulama yang menambahkan waktu maghrib itu sampai hilang mega merah. Nah, artinya sampai menjelang isya. Nah, itu bisa di situ. Jadi kalau misalnya kita ngambil dalam kondisi tertentu, bisa ngambil yang lebih fleksibel, yang sebelum isya, gitu ya. Jadi dilaksanakan ya sekitar berapa menit gitu kan, 3 atau 5 menit sebelum isya kan masih bisa ya. Seperti itu. Ada lagi tadi, udah cukup. Iya, ya. Sholat awabin itu adalah sholat sunat yang dilaksanakan setelah sholat sunat ba'da maghrib. Nah itu. Jadi setelah itu dilaksanakan sholat awabin, jumlah rakaatnya kan maksimal 6 rakaat ya. Atau kalau tidak ya 2 rakaat, ini sudah cukup. Jadi sholat awabin di situ dilaksanakan, berarti dia setelah sholat sunat ba'da maghrib, itu sholat awabin. Isya juga bisa dilaksanakan Ya? Setelah ba'da isya. Kalau di hadisnya sih memang pada maghrib, gitu sebenarnya sholat awabin. Tapi kalau yang saya pahami ya, kalau sholat sunat yang memang tidak terikat, waktunya itu tidak terikat harus itu, kalau saya melihatnya boleh saja gitu. Gitu kayak misalnya, kecuali kalau sholat tahajud siang, nah itu nggak boleh gitu. Tapi kalau sholat witir, nah sholat witir itu kan fleksibel, malam pada isya ya, seperti itu, gitu kan. Nah tapi kalau sholat awabin memang di hadisnya itu ba'da maghrib, nah seperti itu. Jadi sholat awabin itu adalah sholat yang dilakukan oleh orang-orang yang bertaubat. Nah itu, maka ada yang melihat ini sebenarnya sholat taubat juga ya, tapi memang kalau kebiasaan di mana-mana ya dilaksanakannya setelah maghrib, tidak setelah isya gitu, seperti itu. Baik, mungkin kita cukupkan dulu, mudah-mudahan menambah ilmu dan keberkahan untuk kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.